Saudara Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi Oto Hasibuan memastikan pihaknya akan memberikan bantuan hukum kepada Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang dihukum penjara seumur hidup. Ketua Peradi Oto Hasibuan mengatakan pihak keluarga yakni ayah, ibu dan kakak Sudirman meminta bantuan hukum kepada Peradi untuk menjadi kuasa hukum Sudirman. Oto mengaku pihak keluarga meminta bantuan hukum untuk membantu Sudirman yang sedang menjalani hukuman seumur hidup. Dirinya menyebut sudah berbincang dengan pihak keluarga terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang dianggap banyak kejanggalan. Karena dia sendiri nggak bisa bilang di Polres ya, dikasihkan tiket kalau di Polres dia kan tahanan. Ini dari ibunya Sudirman dan ayahnya akhirnya meminta juga bantuan hukum kepada kami untuk membantu saudara Sudirman ini yang katanya dihukum seumur hidup, yang menurut pengakuannya adalah tidak pernah dilakukan. Sebelumnya, saudara mantan narapidana Lapas Kesambi Cirebon, Jawa Barat, Ahmad Budi Permadi mengaku mendapat curhatan 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki saat berada di lapas yang sama. Menurut Ahmad Budi, salah satu terpidana, yakni Sudirman, sering bercerita kalau mereka mendapat tindak kekerasan saat diperiksa di Polres Cirebon hingga di Polda Jawa Barat. Ketujuh terpidana menyatakan saat itu mereka tidak ada pilihan untuk membantah kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun lalu. Saudara, terkait bantuan hukum yang akan diberikan Peradi kepada salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yakni Sudirman, kita telah tersambung dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi Oto Hasibuan. Terima kasih Pak Oto atas waktunya sudah menyempatkan untuk berbincang di Kompas Malam. Pak Oto, apa sebenarnya menjadi dasar dan juga alasan Peradi ini akan memberikan bantuan hukum untuk Sudirman dalam kasus ini? Ya, sebenarnya kami ini tadinya nggak ikut terlibat di dalam kasus ini. Termasuk saya pribadi juga nggak terlibat karena seperti saya katakan beberapa waktu yang lalu, kita ini sungguh-sungguh sekarang ini lagi fokus untuk mengajukan PK terhadap Jessica Wongso. Tetapi kami menerima pengaduan dari seorang advokat anggota kami yang ada di Cirebon, yang kebetulan dia adalah pengacara daripada Sudirman. Dia datang minta mohon perlindungan hukum kepada Peradi karena dia merasa bahwa kliennya dia itu mendapatkan tekanan-tekanan agar kuasa yang daripada dia itu dicabut katanya. Nah, kebetulan karena itu anggota kita, tentunya kita pun harus memberikan perlindungan kan. Nah, oleh karena itu kita undang dia datang ke Peradi, dan ternyata ketika dia datang ke Peradi, dia juga sekaligus membawa keluarga daripada Sudirman. Dan kepada keluarga Sudirman kami tanya apa yang diinginkan dari Peradi. Nah, keluarganya itu yaitu abangnya si Sudirman bersama ibu dan bapaknya meminta agar kami memberikan bantuan hukum kepada Sudirman untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Saya katakan bahwa memang keluarga adalah wajar kalau minta bantuan hukum kepada Peradi. Tetapi biar bagaimanapun karena Sudirman sudah dewasa, kami katakan bahwa nanti yang harus memberikan kuasa kepada kami itu haruslah Sudirman. Sehingga saya bilang pada mereka, Anda harus pastikan apakah memang Sudirman sendiri berkeinginan untuk didampingi atau dibantu oleh Peradi. Sebab kalau Sudirman sendiri tidak tanda tangan surat kuasa kepada kami, tentunya kami tidak bisa mewakili Sudirman untuk mengajukan PK itu. Nah, oleh karena itulah saya bilang kepada keluarganya, hubungi Sudirman, apakah Sudirman sendiri secara pribadi sungguh-sungguh berkeinginan untuk kami dampingi. Itu poin utamanya. Nah, kemudian kenapa kami harus memberikan bantuan hukum? Kalau, ya dengan catatannya, kalau Sudirmannya bersedia memberikan bantuan hukum itu. Coba kalau Sudirman tidak mau juga, ya tentunya kami tidak bisa mendampinginya. Tetapi alasan utama kami adalah bahwa kami melihat memang beberapa kejanggalan yang terjadi di dalam
kasus ini. Apa saja kejanggalan yang dilihat dan diceritakan keluarga kepada Peradi, Pak Oto? Selain pernyataan keluarganya yang menyatakan bahwa pada waktu kejadian sebenarnya itu Sudirman itu berada di rumah, itu satu. Tetapi saya lebih cenderung melihat fakta-fakta karena ini kan sudah menjadi kasus di pengadilan kan. Saya membaca dakwaan dan tuntutan dan putusan hakim. Terus terang aja ini sangat-sangat janggal. Karena begini, di dalam dakwaan dari penuntut umum, yang didakwa itu ada 11 orang. Ya, ada 11 orang yang didakwa melakukan perbuatan pembunuhan berencana secara bersama-sama. Ya. Nah, dari 11 ini di dalam dakwaan dan putusan itu dijelaskan apa peran masing-masing dari para terdakwa ini. Singkat cerita saya sampaikan, dari 11 ini 8 orang yang dihadirkan dalam persidangan. 3 orang itu adalah buron. Kemudian dari 3 orang itu antara lain itu adalah Dani, kalau nggak salah Andi dan Peggy yang ya. sekarang Peggy. Ya. Nah, oleh polisi Peggy udah ditahan. Kemudian dalam pernyataan dari polisi ternyata katanya Andi sendiri dan siapa tadi itu Andi dan satu lagi saya Dani? lupa itu bukan Andi atau Hadi, yang Andi dan ada 2 ya itu ya, Andi dan Hadi, lupa saya namanya ya. Itu dikatakan adalah fiktif gitu loh. Ya kan? Jadi memang Dikatakan Anda melihat ada kejanggalan di proses atau penanganan kasus ini gitu ya Pak Oto ya, akhirnya menjadi dasar dari Peradi ini ingin memberikan bantuan hukum kepada Sudirman. Dan ini kan juga ada saksi yang muncul gitu ya, yang sesama narapidana, mantan narapidana yang mengaku mendengar curhatan dari 7 terpidana dalam kasus ini. Salah satunya adalah Sudirman terkait dengan adanya tindak kekerasan yang dilakukan yang dialami mereka selama proses kasus ini berjalan. Apakah ini juga menjadi salah satu dorongan dari Peradi ini untuk bisa terus memberikan atau berniat dan mau untuk memberikan bantuan hukum kepada Sudirman? Tentunya faktor-faktor itu menjadi juga perhatian kami. Tetapi yang paling utama saya melihatkan bukti. Sebagai lawyer saya tidak boleh hanya mendengar kata orang. Saya lebih cenderung kepada bukti. Coba bayangkan, saya katakan tadi ini paling penting nih diketahui oleh masyarakat ya. Tadi saya katakan 2 orang yang disebutkan itu adalah dinyatakan fiktif. Padahal di dalam dakwaan, ya dalam dakwaan putusan hakim dikatakan peran dari 2 orang ini adalah membawa korban yang antara lain Peggy itu membawa korban itu ke flyover. Jadi setelah korban ini dibunuh, Vina dan Peggy Egy dibunuh, kata dakwaan itu maka 2 orang inilah yang membawa Andi ini membawa korban ini ke flyover supaya ditunjukkan seakan-akan bahwa korban ini mati karena kecelakaan. Ya kan? Nah, coba bayangkan itu dakwaannya. Kalau ternyata oleh polisi dikatakan bahwa 2 orang ini fiktif, berarti dakwaan ini juga diduga adalah fiktif kan? Cerita itu kan fiktif juga dong. Coba bayangkan korban mati, kemudian dibawa ke flyover oleh 2 orang yang buron yang dikatakan fiktif. Terkait dengan selain dari 2 DPO ini, 2 DPO yang dikatakan fiktif ini, Pak Oto dari Peradi sendiri ingin memberikan bantuan dan keadilan seperti apa sebenarnya kepada Sudirman? Bukan begitu. 2 orang ini fiktif katanya, nggak ada 2 orang ini. Oleh polisi dinyatakan 2 orang itu nggak ada, fiktif orangnya. Nah kalau 2 orang itu sejujurnya tidak ada, ya tadinya kan mula-mula dikatakan buron. Kemudian dikatakan ternyata bukan buron tapi fiktif. Berarti nggak ada orangnya. Kalau orangnya tidak ada, bagaimana cerita di dakwaan itu? Di dakwaan kan mengatakan bahwa 2 orang inilah yang mengangkat korban 2 orang korban ini, Egy dan Vina ini ke flyover. Ya kan? Kan ini ceritanya. Jadi berarti nggak ada dong peristiwa itu. Nah kalau tidak ada peristiwa itu berarti kan ceritanya di dakwaan itu kan juga diduga fiktif kan. Berarti cerita ini diduganya isi dakwaan itu berarti juga diduga fiktif. Karena kalau ibarat pasal
Parselnya itu terputus gitu loh. Jadi yang ingin Dikatakan- diperjuangkan oleh Peradi ini untuk Sudirman itu apa saja dan bentuknya seperti apa dan nantinya akan melibatkan siapa saja, Pak Oto, singkat saja. Kalau Sudirman memang mau didampingi, nanti tergantung keluarganya. Yang kita perjuangkan adalah kita akan mengajukan peninjauan kembali agar hukuman yang diberikan pada seumur hidup itu bisa dinyatakan bebas kalau memang dia tidak terbukti. Tapi kalau jelas dari dakwaan sendiri sudah sangat janggal sekali. Tentunya masih banyak bukti-bukti lain. Dikatakan adalah 2 orang yang buronin katanya memukuli korban. Nah kalau 2 orang ini ternyata fiktif, berarti peristiwa pemukulan korban ini kan tidak ada dong. Bagaimana ini bisa terjadi? Perkara dinyatakan bersama-sama melakukan perbuatan pembunuhan. 2 diantaranya itu berperan untuk mengangkat korban ke flyover. Kemudian 2 orang ini dikatakan tidak ada, fiktif. Nah kalau tidak ada Artinya ada kecurigaan juga ya Pak ya dengan BAP yang sudah disampaikan oleh para terpidana ini juga fiktif seperti itu atau mungkin bukan lagi berita acara, dakwaan jaksa itu sudah diduga fiktif kalau betul-betul seperti itu. Putusan hakimnya juga berarti sudah tidak benar. Orang dikatakan bahwa ada 2 orang ini termasuk yang buron ini ikut berbuat kok. Dia yang mengangkat mayat ke flyover. Tiba-tiba dia katakan orang yang mengangkat mayat tidak ada. Ya berarti kan nggak ada peristiwa mengangkat mayat itu. Kalau tidak ada mengangkat mayat itu siapa? Orang yang membawa mayat itu ke flyover. Baik, karena memang ada alasan kuat ya Pak ya, kejanggalan dan juga kecurigaan terkait dengan penanganan kasus ini berjalannya seperti apa. Nanti kita tunggu ya Pak ya, dari Peradi akan memberikan bantuan hukum seperti apa kepada Sudirman. Terima kasih atas perbincangannya Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi, Oto Hasibuan. Selamat malam, salam sehat Pak Oto. Selamat malam ya.